Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji Ibu Dr. Isdiana Suprapti SPMM, dan yang saya hormati dosen pembimbing Ibu Dr. Mardia Hayati SPMP. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil laporan praktik kerja lapang saya selama 1 bulan di Desa Kalengan Timur. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Oni Widya Syarif, NIM 18012110035 dari Prodi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Langsung saja ke materi. Latar belakang COVID-19. Pada Desember 2019, Indonesia dikejutkan oleh virus baru yang sangat berbahaya dan mematikan. Virusnya yaitu COVID-19, yang dimana COVID ini berasal dari Cina atau Wuhan. Virus tersebut sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Jumlah kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat, sehingga menimbulkan korban jiwa yang sangat banyak. Pemerintah juga mengambil langkah preventif dengan memberikan kebijakan seperti PSBB, WFH, dan pembelajaran daring. Desa. Program studi agribisnis menggunakan metode secara online untuk melakukan praktek kerja lapang, yang dimana saya memilih Desa Kalengan Timur sebagai praktek kerja lapang saya karena saya terlahir di Desa Kalengan Timur, Kabupaten Sumeneb. Yang dimana Desa Kalengan Timur ini merupakan salah satu lembaga yang berada di Kecamatan Kalengan. Dan juga Desa Kalengan Timur terdapat lembaga seperti Badan Usaha Milik Desa, dan praktek kerja lapang juga dilakukan secara online dan offline, tetapi dilakukan PKL secara offline dengan mematuhi protokol kesehatan. Perkembangan teknologi. Perkembangan internet telah membawa cara-cara berkomunikasi baru ke masyarakat. Media sosial hadir untuk mengubah paradigma masyarakat saat ini, meskipun jarak atau waktu yang terhalang. Komunikasi dapat berlanjut tanpa harus melihat langsung ke orang yang berkomunikasi dengan kita, seperti video call dan telepon secara online. Dengan adanya media sosial dapat berfungsi untuk memberikan informasi mengenai kinerja dan potensi yang ada di Desa Kalengan Timur. Dengan adanya media sosial, nantinya kita atau masyarakat di Desa Kalengan Timur dapat mengakses informasi-informasi yang berada di Desa Kalengan Timur. Rumusan masalah. 1. Bagaimana profil desa yang ada di Kalengan Timur? 2. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di Desa Kalengan Timur? Tujuan dari laporan ini yaitu 1. Untuk mengetahui profil desa yang ada di Desa Kalengan Timur. 2. Untuk mengetahui sarana dan prasarana yang ada di Desa Kalengan Timur. Metode penelitian, tempat dan pelaksanaan PKL. Tempat pelaksanaan praktek kerja lapang di Desa Kalengan Timur, Kecamatan Kalengan, Kabupaten Sumeneb. Waktu pelaksanaan dari tanggal 25 Januari 2021 sampai tanggal 25 Februari 2021. Tahapan pelaksanaan. Tahapan pelaksanaan dilakukan secara mandiri dengan mengelola media sosial di Desa Kalengan Timur, dari perizinan ke kepala desa, turut berdiskusi, mengumpulkan data yang telah didapat oleh desa, pengolahan data, mengupload informasi yang didapat ke media sosial, membuat laporan sementara, dan berlanjut ke laporan akhir. Setelah itu, ujian praktek kerja lapang. Rencana kegiatan. Rencana kegiatan yaitu mempelajari data profil desa, berpartisipasi dalam berdiskusi dalam pengembangan desa, membuat artikel atau konten terkait profil desa, menganalisis dan mempelajari profil kelurahan atau desa. Hasil dan pembahasan. Sejarah Desa Kalengan Timur. Nah, asal-usul Kalengan Timur menurut cerita kali yang berarti sungai kecil atau sumber air, dan angat yang berarti hangat. Menurut cerita juga bahwa dahulu Kalengan itu terdapat sumber air yang mengalir dengan air yang terasa hangat, namun dengan adanya perubahan geologis maka sumber air tersebut lama-kelamaan berkurang
dan akhirnya kering, tidak mengeluarkan sumber air lagi sampai sekarang. Dahulu juga Kalianget Timur, Kalianget Barat, dan Kelimo itu menjadi satu wilayah yang dipimpin oleh satu kepala desa. Nah, dengan berjalannya waktu, maka ketiga wilayah tersebut masing-masing berdiri dan dipimpin masing-masing kepala desa dalam satu wilayah Kecamatan Kalianget. Profil desa Kalianget Timur yaitu merupakan bagian dari Kecamatan Kalianget yang terletak di wilayah sebelah timur Kabupaten Sumenep. Desa Kalianget Timur juga merupakan ibu kota Kecamatan Kalianget sehingga menjadi pusat dari berbagai perkantoran dan pemerintahan wilayah Kecamatan Kalianget, yang diantaranya yaitu kantor Kecamatan Kalianget, kantor Polsek Kalianget, kantor Koramil Kalianget, dan lain-lain. Letak geografis Desa Kalianget Timur. Ketinggian wilayah Kalianget Timur yaitu 16 mdpl, curah hujan rata-rata 20 mm per tahun, suhu rata-rata tahunan 30 derajat Celcius, dan kelembapan rata-rata tahunan 70%. Secara administratif, Desa Kalianget Timur terletak di wilayah laut atau pesisir, yaitu batas utara, timur, dan selatan Selat Madura, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan desa tetangga, yaitu Desa Kalianget Barat. Silsilah Kepala Desa. Pemerintah Desa Kalianget Timur merupakan pemerintahan desa yang sudah ada sejak berdirinya kerajaan. Pengelolaan desa dipimpin oleh seorang kepala desa dari Bapak Haji Hasan Basri di tahun 1900 sampai 1971, berlanjut ke Haji Ahmad Zaini dari tahun 1971 sampai 1990, dan berlanjut ke Bapak Marjut dari tahun 1990 sampai 1999, dan berlanjut ke Bapak Jono dari tahun 1999 sampai 2007, dan yang terakhir yaitu atau yang saat ini dipimpin oleh Bapak Fernanto dari 2007 sampai sekarang. Kepala desa yang ada di Desa Kalianget Timur sampai sekarang yaitu berjumlah 4. Struktur organisasi. Nah, struktur organisasi yang ada di Desa Kalianget Timur yaitu terdiri dari BPD ke kepala desa, dan setelah itu ada sekretaris desa, ada kaur ulum, kaur keuangan, kaur perencanaan, kasih pemerintahan, kasih pelayanan, kasih kesejahteraan, dan ada kadus di setiap desanya yaitu Desa Tambangan Padurekso, Tarebungan, dan Lisun, yang semua diatur oleh operator desa. Visi dan misi Desa Kalianget Timur yaitu visinya membangun Kalianget Timur maju dan sejahtera, dan misinya itu mengembangkan desa, mendukung industri kerajinan desa, membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan, dan menetapkan serta mendorong upaya optimalisasi lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang ada di Desa Kalianget Timur. Penduduk di Desa Kalianget Timur. Nah, penduduk di Desa Kalianget Timur itu tercatat 12.540, yang terdiri laki-laki 5.995 dan perempuan 6.545. Pendidikan. Nah, pendidikan di Desa Kalianget Timur yaitu sekolah dasar berjumlah 18,52%, dan pendidikan menengah yaitu 12,38%, SMA 18,69%, dan pendidikan tinggi 5,32%, yaitu atau universitas, yang berarti dominan di Desa Kalianget Timur yaitu lebih banyak lulusan SMA dan SD. Mata pencarian warga Desa Kalianget Timur yaitu di Desa Kalianget Timur banyak sekali pekerjaan yang dilakukan oleh warga yang terdiri dari petani, buruh tani, PNS, TNI, Polri, pegawai swasta, pedagang, pengusaha, pensiun, pekerja bangunan atau pengrajin, dan peternak. Dan paling banyak penduduk berprofesi pengusaha dan pekerja bangunan. Banyak sekali nih di Kalianget Timur pekerja bangunan. Agama di Desa Kalianget itu berdominasi Islam, tetapi juga ada yang beragama Kristen.
Paling banyak agama Kristen berada di perumahan PT Garam, dan juga salah satu perumahan dinas dijadikan tempat beribadah atau gereja bagi umat Kristen. Nah, di sini juga sering dilaksanakan acara-acara serta tempat beribadah pada hari Minggu. Potensi sumber daya manusia. Nah, yang berada di Kalianget Timur seperti kemampuan bertani diturunkan dari orang tua kepada anak dan cucu, mampu membuat kerajinan tangan dan makanan olahan. Di sini juga terdapat toko Anita Family ada di Kalianget Timur, dan banyak sekali warga yang tahu membuat kue-kue yang enak, dan berbagai mata pencarian yang lainnya seperti kerajinan dapur. Kerajinan dapur di sini membuat wajan yang merupakan sastra produksi industri Kalianget Timur banyak juga di sini. Dan sumber daya alam di Desa Kalianget Timur. Dari segi lahan di Desa Kalianget Timur itu adalah pertanian dan garam rakyat. Desa Kalianget Timur termasuk wilayah yang spesifik karena rasio tanah terhadap air merupakan wilayah daratan yang lebih luas, dan perairan tersebut merupakan lahan pegaraman milik PT Garam. Dan para wisata yang berada di Kalianget Timur yaitu tempat-tempat bangunan bekas Belanda atau bangunan yang sudah tua, lapangan tenis, dan pelabuhan serta pemandian. Nah, tempat pemandian ini dan juga lapangan tenis berada tepat di kantor PT Garam Persero. Tempat pariwisata tersebut sering didatangi oleh penduduk setempat, kadang juga warga luar desa mengunjungi tempat-tempat tersebut dengan mengambil foto atau menikmati suasana. Nah, di sini tempat bangunan bekas Belanda sering dijadikan spot foto oleh warga luar desa maupun kota-kota yang lainnya, yang menjadikan Kalianget Timur yaitu seperti kota tua karena banyak sekali bangunan-bangunan bekas Belanda. Sosial budaya. Budaya di Desa Kalianget Timur masih sangat kental dengan budaya Madura, sama halnya dengan di desa-desa lainnya, seperti selamatan tradisi mengirim doa kepada leluhur yang sudah meninggal, yang juga dihitung dari 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai 1000 hari, yang bisa dibilang tahlilan. Dan juga ada peret kandung yang dilakukan saat kehamilan berusia 7 bulan. Dan acara rokatase yang dilakukan untuk rasa bersyukur masyarakat terhadap hasil nelayan, serta di Kalianget Timur juga terdapat topeng macopat dan lodrok. Nah, topeng macopat dan lodrok ini biasanya ada ketika orang yang mau mengadakan acara mantenan. Sarana dan prasarana. Di Desa Kalianget Timur meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya kesehatan, serta memberikan akses pengobatan gratis pada orang yang tidak mampu. Kegiatan posyandu semakin optimal dan rutin dilaksanakan. Itu semua termasuk sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Kalianget Timur. Dan juga sarana dan prasarana pendidikan seperti tersedianya gedung PAUD dan TK setiap dusun, akses warga terhadap lembaga pelatihan semakin mudah, termasuk yaitu sarana dan prasarana pendidikan. Dan juga yaitu ada sarana dan prasarana perekonomian. Keberadaan BUMDes yang semakin maju, sehat dan bermanfaat bagi masyarakat Kalianget Timur. Di sini juga keberadaan BUMDes belum berjalan, tetapi sudah ada tahapan-tahapannya yang akan dilaksanakan, entah itu kapan. Media sosial. Di Desa Kalianget Timur terdapat 3 media sosial, yaitu Facebook, Instagram, dan WhatsApp. 3 media sosial tersebut saya olah dengan mengupload berita tentang Desa Kalianget Timur agar banyak warga mengetahui kegiatan apa saja yang berada di Desa Kalianget Timur. Dan dari ketiga media sosial tersebut, Facebook yang mempunyai pengikut terbanyak, yang berarti warga Desa Kalianget Timur banyak yang menggunakan Facebook daripada Instagram. Kemungkinan Facebook itu digunakan oleh orang-orang seperti kalangan orang dewasa, bahkan orang tua gitu juga dah. Dan juga Instagram ini mungkin hanyalah orang yang mengetahui tentang Instagram atau juga anak-anak remaja. Nah, untuk acara kemarin yang
videonya, tapi yang saya hanya upload, yang diperbolehkan upload yaitu acara Kampung Tangguh Semeru, Pisang Tangguh Babingkam Timas, Kampung Tangguh Narkoba, Kampung Tangguh Demokrasi. Nah, acara tersebut yaitu merupakan program yang dilakukan oleh Kapolres Sumeneb sebagai upaya melawan penyebaran virus COVID dan narkoba yang dilakukan mulai dari lingkup terkecil, desa. Kampung Tangguh ini sangat efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menangkal COVID dan penyebaran narkoba, sehingga dampak pandemi COVID tidak terlalu berpengaruh besar kepada kehidupan perekonomian warga desa Kalangat Timur maupun di sekitarnya. Penutup, kesimpulan. Nah, dari kesimpulan semua laporan yaitu potensi unggul di desa Kalangat Timur yaitu daerah perairan yang terdapat lahan garam raya dan sebagian besar adalah lahan pegaraman milik PT Garam, dan juga potensi yang unggul di desa Kalangat Timur yaitu seperti adanya spot foto, tempat pariwisata yang sering dikunjungi oleh warga luar desa, dan juga media sosial yang digunakan oleh desa Kalangat Timur yaitu terdiri dari website, Facebook, dan Instagram. Pada unggahan atau postingan yang diunggah di media sosial desa Kalangat Timur yaitu terdiri dari kegiatan yang dilakukan oleh pihak desa. Saran, pihak desa melayani masyarakat dengan lebih baik lagi dan adil, serta memperhatikan potensi yang berada di desa Kalangat Timur, karena sepengetahuan saya, desa Kalangat Timur yaitu unggul dari desa tetangga seperti Kalimo dan Kalangat Barat, karena banyak sekali tempat-tempat pariwisata yang sering dikunjungi oleh masyarakat luar yaitu berada di desa Kalangat Timur daripada kedua desa tersebut. Dan juga pihak desa sebaiknya memanfaatkan media sosial lebih aktif lagi agar masyarakat desa Kalangat Timur yaitu mengetahui kegiatan yang berada di desa Kalangat Timur. Video ini adalah bangunan tua dan tempat wisata yang sering dikunjungi oleh warga di desa Kalangat Timur. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.